Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amalia Nur Andini dengan NIM 642311139. Di sini saya dari kelompok 2 akan menjelaskan uji validitas dan realitas. Baik, di sini kita masuk ke data view. Setelah data view, kita masuk ke analyze. Setelah analyze, masuk ke correlate. Setelah correlate, masukkan ke bivariate. Setelah itu, kita masukkan pelayanan pelanggan sampai total pelayanan pelanggan. Masukkan ke variabel. Setelah itu, oke. Baik, di sini adalah hasil uji dari validitas X1 yang ke-1 yaitu 0,718, dia valid karena airtable kita yaitu 0,312. Yang selanjutnya itu 0,744 yang artinya valid, yang selanjutnya itu 0,774 yang artinya valid, dan selanjutnya yaitu 0,696 yang artinya valid, yang selanjutnya itu 0,828 yang artinya valid, selanjutnya itu 0,548 yang artinya juga valid, yang selanjutnya itu 0,657 yang artinya valid, yang selanjutnya yaitu 0,775 yang artinya valid. Setelah itu, selanjutnya kita masukkan lagi correlate. Setelah itu bivariate. Setelah itu kita reset dulu. Masukkan X2-nya yaitu kualitas penjualan sampai total kualitas penjualan. Masukkan ke variabel, setelah itu oke. Nah, di sini adalah hasil dari uji validitas X2 yaitu ke-1 0,734, dia valid karena airtable kita itu 0,312. Yang selanjutnya itu 0,666 yang artinya valid. Yang selanjutnya itu 0,688 yang artinya valid. Yang selanjutnya itu 0,724 yang artinya valid, dan selanjutnya itu 0,819 yang artinya valid. Kita ke analyze lagi. Setelah analyze kita ke correlate. Setelah itu bivariate, reset, itu masukkan X3-nya yaitu strategi pemasaran sampai total, yaitu masukkan ke variabel, yaitu oke. Di sini adalah hasil uji validitas X3 yaitu yang ke-1 0,691, dia valid karena tabel kita itu 0,312. Yang selanjutnya itu 0,645, yang selanjutnya itu 0,821, yang selanjutnya itu 0,757, yang selanjutnya itu 0,777, yang artinya mereka semua valid. Selanjutnya, yang terakhir yaitu Y1-nya kita ke analyze lagi, setelah itu correlate, setelah itu bivariate, reset, setelah itu masukkan Y1-nya yaitu penggunaan aplikasi sampai total pengguna aplikasi. Oke. Sini ada hasil uji validitas Y1 yang pertama itu 0,706, dia valid karena tabelnya itu 0,312. Yang selanjutnya itu 0,839 artinya valid, yang selanjutnya itu 0,725 artinya valid, yang selanjutnya itu 0,677 yang artinya valid, yang selanjutnya itu 0,638 yang artinya juga valid. Selanjutnya, saya akan menjelaskan cara uji reliabilitas, yaitu pertama kita ke analyze, setelah itu ke scale, itu ada reliability analysis, setelah itu reset, masukkan pelayanan pelanggan X1 sampai pelayanan pelanggan X1 yang paling akhir. Kita tidak boleh memasukkan data pelayanan pelanggannya ya. Itu oke. Di sini Halo, perkenalkan nama saya Ria Agustina dengan NIM 642202221 akan melanjutkan untuk hasil uji asumsi klasik. Yang pertama ada uji normalitas. Kita pencet analyze, kita pencet regression, lalu kita pencet linear. Di sini ada kolom dependent dan independent. Jadi untuk independen itu kita masukkan variabel X1, X2, dan X3. Ini X1, ini X2,
dan X3. Untuk kolom dependen kita masukkan Y. Lalu kita pencet statistik, kita pencet collinearity diagnostic, kita pencet continue, lalu kita pencet plots, kita masukkan zpret ke Y dan spreadsheet ke X untuk memunculkan scatter plot. Lalu kita centang histogram dan normal probability plot untuk memunculkan uji normalitas yaitu histogram dan plot. Kita pencet continue, kita pencet save, kita pencet unstandardized, yaitu untuk memunculkan unstandardized residual atau res1. Lalu kita pencet continue, lalu kita pencet OK. Baik, saya akan menjelaskan uji normalitas terlebih dahulu. Uji normalitas itu ada 3, histogram, plot, dan Kolmogorov-Smirnov. Yang pertama ada histogram. Untuk histogram bisa dikatakan normal jika batangnya itu mengikuti gambar gunung ini atau gambar lonceng. Tapi kita nggak bisa ngomong ini tuh normal gitu karena mengikuti lonceng ini. Karena harus ada bukti nyata eh, untuk membuktikan bahwa ini normal gitu. Jadi dengan dengan data kita ini bisa disebut normal karena mengikuti gambar lonceng ini. Lanjut ke p-plot. Untuk p-plot ini sebaran data menyebar dan mengikuti garis diagonal, maka bisa disebut data kita ini berdistribusi normal karena sebaran ini itu semua mendekati garis diagonal, makanya disebut normal atau berdistribusi normal. Lanjut kita ke Kolmogorov-Smirnov. Kita pencet analyze, kita pencet non-parametric test, kita pencet legacy dialog, kita cari one sample KS. Lalu kita masukkan unstandardized residual atau res1 ke test variable list. Lalu kita pencet OK. Nah, ini adalah hasil dari one sample Kolmogorov-Smirnov. Kriteria pada one sample Kolmogorov-Smirnov itu bisa dikatakan normal jika asim sig to tiletnya itu lebih besar dari 0,05. Nah, untuk data kita itu hasilnya itu 0,164. Nah, itu di atas 0,05. Maka berkesimpulan bahwa data kita itu berdistribusi normal. Selanjutnya kita akan uji multikolinearitas, yaitu sudah ada di atas, jadi kita tinggal membacakan hasilnya saja. Nah, nilainya ada di koefisien. Kita fokus ke collinearity statistik. Nah, kriteria pada uji multikolinearitas itu jika nilai toleransi lebih besar dari 0,100 atau 0,1 dan FIF itu harus lebih kecil dari 10,00 atau lebih kecil dari 10, itu berkesimpulan bahwa tidak ada gejala multikolinearitas. Jadi, untuk data kami, kita lihat di toleransi dahulu. Untuk total pelayanan pelanggan atau X1 itu jumlahnya 0,544. Jadi itu di atas 0,100 atau 0,1. Untuk kualitas penjualan atau X2 itu hasilnya 0,461 atau di atas 0,100 atau 0,1. Nah, untuk total strategi pemasaran itu hasilnya 0,561 atau di atas 0,100 atau 0,1. Jadi, variabel X1, X2, dan X3 itu semuanya di atas 0,100 atau 0,1. Nah, untuk FIF-nya itu harus di bawah 10,00 atau di bawah 10. Jadi untuk X1 tetap pelayanan pelanggan nilainya itu 1,840. Itu berarti di bawah 10,00
atau di bawah 10. Nah, untuk total kuantitas penjualan X2 itu 2,171 atau di bawah 10. Nah, untuk total strategi pemasaran X3 itu hasilnya 1,784. Jadi di bawah 10,00 atau di bawah 10. Variabel X1, X2, S3, nilai toleransi semuanya di atas 0,100 atau 0,1 dan nilai FIF-nya di bawah 10,00 atau 10. Jadi berkesimpulan data kami itu tidak ada gejala multikolinearitas. Nah, selanjutnya kita akan uji heteroskedastisitas. Nah, selanjutnya kita pencet transform untuk memunculkan ABS res. Nah, kita masukkan target variabel yaitu ABS res. Lalu kita pencet aritmatik di samping kanan, terus kita pencet ABS di bawah 2 kali. Lalu kita masukkan unstandardized residual ke numeric expression. Nah, lalu kita pencet OK. Sudah. Habis itu kita lanjut ke analyze. Lalu kita pencet regression. Lalu kita pencet linear. Untuk kolom dependent, kita keluarkan. Lalu kita masukkan ABS res. Nah, untuk statistik, kita batalkan centang. Lalu plots-nya juga kita kembalikan seperti semula. Lalu save juga, unstandardized kita batalkan centang. Lalu kita pencet continue. Lalu kita pencet OK. Nah, ini hasil dari uji heteroskedastisitas. Kita fokus ke SIG saja. Jadi, kriteria uji heteroskedastisitas adalah harus di atas 0,05. Nah, untuk total pelayanan pelanggan X1 itu jumlah SIG-nya 0,965 atau di atas 0,05. Lalu untuk total kuantitas penjualan atau X2 itu hasilnya 0,304 atau di atas 0,05. Nah, untuk total strategi pemasaran itu atau X3 bernilai 0,513 atau di atas 0,05. Jadi untuk variabel kami X1, X2, dan X3 itu nilai SIG-nya sudah di atas 0,05. Jadi kesimpulannya data kami tidak ada gejala heteroskedastisitas. Perkenalkan, nama saya Kesha Raihana Fadilah dengan NIM 64230869. Di sini saya akan menjelaskan nilai hasil uji T dan hasil uji F pada SPSS kelompok kami. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu untuk nilai hasil uji T. Di sini saya akan menjelaskan untuk nilai hasil uji T dan untuk nilai hasil SIG-nya juga. Baik, sebelum itu kita harus mengetahui untuk hasil DR pada uji T tabel yaitu 36 di kolom 3 berjumlah 2,086. Baik, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu untuk X1 total pelayanan pelanggan. Untuk di nilai tabel T yaitu berjumlah 2,230 yang artinya berpengaruh karena sudah lebih besar dari nilai T tabel yaitu 2,086. Untuk X2 total kualitas penjualan pada tabel T yaitu 1,567 yang artinya tidak berpengaruh karena lebih kecil dari nilai T tabel yaitu 2,086. X3 total strategi pemasaran pada T tabel bernilai 1,048 yang artinya tidak berpengaruh terhadap penggunaan aplikasi karena
lebih kecil dari nilai T tabel, yaitu 2,86. Baik, di sini selanjutnya saya akan menjelaskan untuk nilai SIK. Untuk mengetahui apakah nilai SIK-nya berpengaruh atau tidak, kita harus mengetahui terlebih dahulu di angka berapa untuk nilai SIK-nya berpengaruh. Kalau untuk di nilai SIK, dia berpengaruh jika kurang dari 0,005. Jika lebih besar, artinya pada nilai SIK nantinya dia tidak berpengaruh signifikan. Baik, di sini saya akan menjelaskan untuk X1 total pelayanan pelanggan pada nilai SIK yaitu 0,032 yang artinya berpengaruh signifikan terhadap eh, terhadap penggunaan aplikasi pelayanan pelanggan karena sudah lebih kecil dari 0,005. X2 pada nilai SIK total kualitas penjualan yaitu 0,126 yang artinya tidak berpengaruh karena nilai signifikannya dia lebih besar dari nilainya yaitu 0,005. X3 total strategi pemasaran pada nilai SIK yaitu 0,302 yang artinya tidak berpengaruh karena lebih besar dari nilai SIK uji T yaitu 0,05. Baik, selanjutnya baik, di sini saya akan menjelaskan untuk nilai UGF. Untuk nilai baik, di sini saya akan menjelaskan untuk hasil nilai UGF berpengaruh atau tidak, kita harus mengetahui terlebih dahulu untuk nilai DF-nya yaitu N dikurang K dikurang 1. Itu jadi 36 di kolom ketiga. Untuk si nilai F pada F tabel yaitu 2,086. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu dari hasil nilai F tabel. Untuk hasil nilai F tabel yaitu 11,452 yang artinya sudah berpengaruh terhadap penggunaan aplikasi pada total strategi pemasaran, total pelayanan pelanggan, dan total kualitas penjualan. Karena nilai F tabelnya sudah lebih besar dari 2,086. Baik, di sini saya juga akan menjelaskan pada nilai SIK. Kalau untuk nilai SIK berpengaruh atau tidaknya, kita harus mengetahui terlebih dahulu nih. Untuk hasilnya berpengaruh atau tidak, dia harus lebih kecil dari 0,005. Oke. Baik, karena UGF pada nilai SIK itu 0,000 artinya berpengaruh. Penggunaan aplikasi cukup berpengaruh signifikan terhadap total strategi pemasaran, total pelayanan pelanggan, dan total kualitas penjualan karena nilai SIK-nya sudah lebih kecil dari 0,0005. Baik, sekian penjelasan saya mengenai hasil nilai uji T dan uji F. Jika ada salah kata atau kurang dimohon maafkan. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desi Priyanisi dengan NIM 64231542. Saya akan melanjutkan untuk menjelaskan tentang analisis persamaan regresi linear berganda. Jadi untuk nilai konstantanya saya dapatkan sebesar 1,403. Maka memiliki arti bahwa apabila variabel pelayanan pelanggan, kualitas penjualan, dan juga strategi pemasaran diasumsikan bernilai 0, maka nilai penggunaan aplikasi adalah 1,403. Nah, untuk nilai koefisien
variabel kualitas pelayanan pelanggan bernilai positif sebesar 0,255, maka memiliki arti bahwa apabila ada kenaikan 1% untuk variabel kualitas penjualan, dia menyebabkan kenaikan pada penggunaan aplikasi sebesar 0,255. Nah, untuk nilai koefisien variabel untuk kualitas penjualan bernilai positif juga sebesar 294. Nah, maka memiliki arti bahwa apabila ada kenaikan 1% untuk variabel kualitas penjualan akan menyebabkan kenaikan pada penggunaan aplikasi sebesar 0,294. Nah, untuk nilai koefisien variabel untuk kualitas strategi pemasaran memiliki nilai positif juga sebesar 0,172. Nah, untuk ini maka dari itu memiliki arti bahwa apabila ada kenaikan 1% untuk variabel strategi pemasaran pada kualitas variabel apabila ada kenaikan 1%, variabel strategi pemasaran akan menyebabkan kenaikan juga pada penggunaan aplikasi sebesar 0,172. Nah, untuk model sumarinya di sini sudah bisa dilihat. Jadi untuk analisisnya diketahui. Nah, untuk model sumarinya bisa diketahui bahwa nilai adjust-nya untuk di R square-nya itu memiliki nilai 0,446. Nah, maka memiliki arti bahwa variabel pelayanan pelanggan, kualitas penjualan, dan juga strategi pemasaran memberikan sumbangan pengaruh secara bersama-sama sebesar 44,6%. Nah, terhadap variabel penggunaan aplikasi dan sisanya 55,4% mempengaruhi variabel lain di luar penelitian ini. Oke, cukup sekian penjelasan dari saya. Akan dilanjutkan oleh partner selanjutnya.